Ada dua daerah dalam hidup manusia. Satu yang kita kuasai untuk kita bisa pilih yang mana yang kita mau buat. Satu lagi adalah yang menguasai kita atau yang kita nggak bisa milih. Nah yang nggak bisa milih itulah namanya takdir. Yang nggak bisa milih. Contoh, aku lahir ganteng itu nggak bisa milih. Nah itu takdir bagi aku. Aku harus Tapi saya bisa menerima. milih untuk membantah itu ya. Itu bisa milih. Saya bisa milih. Itu bisa milih untuk membantah, Iya, untuk iya. mendebat itu bisa milih. Tapi aku lahir sebagai seorang misalnya laki-laki itu takdir. Maka setiap takdir tuh tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Itu ciri-cirinya. Contoh ya, lu nggak akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa lu lahir sipit? Itu nggak diminta pertanggungjawaban. Tapi lu akan diminta pertanggungjawaban ketika lu misalnya lahir sebagai seorang yang sipit, apa yang lu lakukan, baik atau buruk. Nah itu diminta pertanggungjawaban. Jadi takdir tuh semuanya nggak bisa kita pilih. Gampangnya sih gitu. Berarti takdir itu nggak adil. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang pengen lahir sipit tapi mereka nggak sipit. Nah, bagus. Itu main topik dari. Betul. Oke, bagus. Betul, Akhirnya bagus. offside. Kalau gitu berarti nggak adil dong. Karena kalau Iya. seandainya ada orang yang pengen, terus kemudian dia nggak dapat. Misalnya contoh aku pengen banget sih lahir dari jadi misalnya seorang Jepang gitu kan ya. Pilihan maksudnya. Bertanya seperti itu adalah pilihan, bukan takdir. Berarti kalau pilihan pasti akan diminta evaluasi kan gitu kan ya. Nah berarti ada sesuatu kan yang membuat dia merasa bahwasanya menjadi orang Indonesia tuh nggak enak. Dan yang menjadi orang Jepang berarti lebih enak. Bentar, lu mau lahir di mana misalnya? Aku Jepang boleh Jepang, lah. oke. Kenapa lu pengen lahir di Jepang? Dia ada saljunya, dingin. Oke, Terus terus apa orang-orangnya teratur semua. Oke, terus apa lagi? Udah. Nah berarti lu menganggap itu adalah sesuatu yang berharga bagi lu kan gitu ya. Karena itu lu pengen untuk lahir di Jepang. Padahal sebenarnya ketika lu misalnya dapat salju misalnya, yang lu mau apa ketika lu dapat salju? Yang aku mau. Iya. Foto Apa yang- di salju. Nah kalau udah foto di salju apa yang lu rasain? Happy. Happy, berarti lu cari happy-nya kan? Oh. Paham maksudnya? Bener, ya, O-nya ini apa nih? Tapi spesifik happy di salju. Iya betul. Iya. Tapi yang lu cari happy kan? Happy di salju ada. Emang ada kelanjutannya. bedanya dengan happy yang lain? Mungkin ada. Apa bedanya? Apa bedanya? Happy itu ya happy. Gue inget pertanyaan ini udah berkali-kali ditanya ke Farhan. Ya kan? Artinya kan yang lu cari happy kan berarti kan ya? Oh, iya. Contoh lagi misalnya, lu tadi ngelihat bahwa mereka tuh secara teratur. Kenapa lu mau teratur? Supaya nggak ribet. Supaya gak ribet. Kalau gak ribet berarti apa yang lu rasain? Apa Kalau yang lu nggak rasain? ribet. Uh-uh. Kalau nggak ribet, Ya. Happy juga Iya. kan? Juga, iya. Lu Sama seperti ketika ada orang terus kemudian ketika dia bisa menikmati Indonesia atau bisa memahami takdirnya, itu juga yang dia dapat sebenarnya. Happy itu gitu. Bahwasanya dia merasa bahwasanya ini adalah yang terbaik. Walaupun mungkin tidak seperti yang dia harapkan, tapi